Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anantia Yunda Putri dari Prodi Akuntansi semester 1. Berikut saya akan membahas tentang materi yang ada di dalam etika bisnis. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pasar persaingan yang sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut sebagai jenis pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisien pasar. Selain jumlah penjual dan pembelinya yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Harga ditentukan oleh pemilik barang sendiri, dalam hal ini bisa perusahaan maupun perorangan. Meski penjualnya sedikit, namun banyak barang yang ditawarkan dan beragam. Ciri-ciri dari persaingan pasar sempurna itu adanya kebebasan mengambil keputusan, yang kedua jumlah pembelinya dan penjualannya yang banyak, yang ketiga barang atau jasanya diperjualbelikan bersifat homogen, keempat faktor produksi bebas bergerak. Selanjutnya ada pasar pesaing tidak sempurna. Pasar pesaing tidak sempurna itu struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walaupun jumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh tahu atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Barang yang dijual juga berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Jika pasar persaingan sempurna barang yang diperjualbelikan adalah barang dengan jenis serupa homogen, maka dalam jenis besar ini barang yang diperjualbelikan adalah barang dengan jenis yang berbeda atau beragam. Ciri-ciri dari pasar tidak sempurna ini, yang pertama, jumlah penjualnya sedikit tapi banyak pembeli. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Yang ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Yang keempat, tidak ada produk berganti. Dan yang terakhir, barang yang dijual itu sama. Selanjutnya, pembahasan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu suatu yang berbentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu yang pertama, pasar monopoli dikuasai oleh suatu perusahaan. Sifat ini sudah sangat jelas dilihat dan dari definisi monopoli sendiri, yaitu hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Dengan begitu, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan barang satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang yang mirip digantikan oleh barang tersebut. Yang ketiga, promosi kurang diperlukan. Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri jika tidak perlu dipromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli dari pasar monopoli. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjualan produsen dan pembeli konsumen, tetapi produk yang dijual memiliki perbedaan cukup signifikan, sehingga penjual memiliki sedikit kekuatan untuk mengontrol harga. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar pesaing tidak sempurna. Dalam pasar monopolistik ada banyak penjual yang menawarkan dengan serupa, tetapi produk yang dijual dibedakan dari sisi kualitas, bentuk, ukuran, dan karakteristiknya. Ciri-ciri dari pasar monopolistis yang pertama yaitu terdapat banyak penjual. Meskipun terdapat banyak penjual, tetapi tidak sebanyak dalam persaingan pasar sempurna. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. Selanjutnya, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan memengaruhi harga. Meskipun mempunyai kekuasaan memengaruhi harga, namun demikian pengaruhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan monopoli dan oligopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga pada perusahaan monopolistis bersumber dari sifat barang yang dihasilkan, yakni bersifat beda corak.
Selanjutnya, lebih banyak persaingan dalam pasar monopolistis. Terkadang ada perusahaan yang mungkin menjual barangnya dengan harga yang relatif tinggi, namun barangnya tetap bisa menarik pelanggan. Tetapi ada juga perusahaan yang menjual barangnya dengan harga relatif rendah, namun tidak banyak pelanggan. Ciri-ciri terakhirnya yaitu lebih mudah masuk ke industri. Tetapi untuk masuk ke pasar ini tidak mudah masuk ke pasar persaingan sempurna karena modal yang diperlukan relatif besar. Jika dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di persaingan sempurna, perusahaan harus menghasilkan barang yang berbeda corak dengan barang yang sudah tersedia di pasar, mempromosikan barang tersebut supaya memiliki langganan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu etika konsumen. Yang pertama, bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Yang kedua, hubungan konsumen dan produsen. Hubungan konsumen dan produsen merupakan hubungan yang terjadi di dalam proses transaksi jual beli. Dalam hubungan produsen dan konsumen, pertama-tama apa itu yang dimaksud dengan produsen dan konsumen? Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan memakai barang dan jasa disebut dengan konsumen. Lalu, adapun sebutan atau adanya persepsi konsumen adalah raja bagi sebagian masyarakat atau konsumen sebenarnya tidaklah benar, karena konsumen atau masyarakat lebih banyak mengutarakan keluhan tentang kekecewaan, baik pada janji atau pelayanan yang tidak memuaskan dari berbagai perusahaan atau produsen. Lalu, adapun gerakan konsumen yang dapat diartikan sebagai salah satu syarat bagi terpenuhi dan terjamin hak-hak konsumen dengan adanya pasar yang dibuka dan dibebaskan bagi semua pelaku ekonomi, termasuk bagi produsen dan konsumen untuk keluar masuk ke dalam pasar. Hubungan produsen dengan konsumen ini menimbulkan banyak persepsi adanya gerakan konsumen serta adanya istilah bahwa konsumen adalah raja. Namun hal inilah yang membuat terjadinya proses jual beli terjadi di dalam pasar dan terjadilah transaksi yang membuat pasar menjadi berjalan. Adapun contoh kasus dari etika konsumen ini. Beberapa kasus etika konsumen melibatkan penipuan, informasi palsu, atau perilaku diskriminatif dari pihak produsen atau penjual. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan menjual produk yang diakui sebagai merek terkenal, namun produk tersebut ternyata palsu dan berkualitas rendah. Konsumen yang membeli produk ini merasa dikhianati dan merugi karena tidak mendapat nilai yang diharapkan dari mereka yang mereka beli. Untuk solusi dari kasus tersebut, maka penjual harus melakukan penggantian atau pengembalian dana, lalu transparansi dan meminta maaf kepada konsumen. Yang ketiga, perbaikan kontrol dan kualitas dari barang yang diproduksi tersebut. Yang kelima, kerjasama dengan pihak berwenang. Nah, untuk pembahasan terakhir ada di materi tentang etika periklanan. Apa itu etika periklanan? Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Dalam penerapannya, etika periklanan tidak membenarkan sebuah kebohongan karena tujuan utama iklan ialah sebagai media informasi untuk memperkenalkan barang atau jasa yang sedang diproduksinya. Selanjutnya, fungsi iklan. Fungsi iklan itu terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan suatu produk atau jasa kepada khalayak atau kepada masyarakat. Yang kedua, memotivasi konsumen terhadap suatu barang atau jasa.
Yang ketiga, menarik perhatian konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Yang keempat, mendukung komunitas bisnis yang ada. Yang kelima, membangun dan memelihara hubungan baik antara konsumen dengan perusahaan penyedia produk atau jasa. Jenis-jenis iklan itu ada dua. Yang pertama, iklan komersial. Yang kedua, iklan non-komersial. Yang pertama itu iklan komersial. Iklan komersial yaitu iklan yang bersifat menjual produk atau jasa secara langsung. Adanya iklan komersial bisa membuat suatu produk maupun jasa lebih dikenal secara luas oleh masyarakat luas. Dibandingkan dengan iklan non-komersial, iklan komersial ini lebih mudah ditemukan. Kita bisa menemukan iklan ini di berbagai tempat, misalnya media cetak, televisi, radio, billboard, sampai di internet. Biasanya, iklan komersial ini berisi tentang produk yang dikenalkan, penjelasan produk, keunggulan produk, cara mendapatkan produk, dan harga testimoni. Tujuan dari jenis ini adalah agar tercipta dari permintaan pasar dan bisa mendatangkan pendapat. Biasanya iklan komersial ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Namun, iklan komersial juga bisa menciptakan pencitraan sebuah merek. Hal ini agar konsumen bisa langsung mengenali perusahaan atau nama produk dan memiliki penilaian yang positif terhadap merek atau produk tersebut. Nah, yang kedua, iklan non-komersial. Iklan non-komersial adalah iklan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Tujuan dari iklan ini lebih daripada pencapaian kondisi hidup masyarakat yang lebih baik. Sebab iklan ini biasanya berisi himbauan dan peringatan untuk masyarakat. Umumnya iklan non-komersial merupakan iklan yang memang ditujukan untuk memberikan informasi, edukasi, imbauan, dan sosialisasi program. Iklan non-komersial ini biasanya dibuat oleh lembaga pemerintah kids. Iklan non-komersial lainnya adalah iklan untuk tujuan tertentu. Berikut contoh studi kasus tentang etika periklanan. Di sebuah perusahaan kecantikan, perusahaannya bergerak di bidang kecantikan yang menggunakan pemotretan foto yang berlebihan untuk menciptakan citra tubuh yang tidak realistis di dalam produknya. Iklan ini menciptakan standar kecantikan yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan orang, meningkatkan tekanan sosial, dan mengarah kepada ketidakpuasan tubuh. Untuk solusinya, yang pertama, transparansi gambar atau mengedit gambarnya untuk tidak berlebihan. Yang kedua, kampanye positif. Yang ketiga, pengawasan etika dan kode etik industri.